Kalau dia membuat aturan presiden itu harus dalam tuntutan ini masih banyak RUU bermasalah yang kami minta untuk tidak disahkan. Untuk menghalangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Morowali, jumpa lagi bersama saya Gaf hari ini dalam sebuah program bernama Ambi, Anak Muda Bicara. Dan kali ini di Halo Morowali telah hadir bersama kita sosok anak muda yang tentu saja di dunia demo-mendemo tidak asing lagi. Dia adalah Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Morowali, Sulawesi Tengah. Dia adalah Taufik Tamauka. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik, Bung. Masih kuliah lancar? Alhamdulillah masuk semester 9 nih. Semester 9 ya? Demo-demo masih? Ya sejauh ini lagi follow up. Ini kan bagaimana fungsi juga sebenarnya dalam tataran demokrasi kan mengkritik dan dikritik itu hal wajar. Iya, iya. Jadi kita membuka pembicaraan kita dengan kritik mengkritik. Siap. Tapi sebelum kita lanjut kita rehat sejenak. Baik netizen yang budiman, balik lagi di Halo Morowali masih bersama Taufik Tamauka, Ketua IPPM Morowali. Bung Taufik, kita akan memasuki sebuah tahun perhelatan politik. 14 Februari 2024 itu adalah Pilcaleg. Wadah di mana rakyat akan memilih perwakilan mereka di DPR, DPR RI, DPRD Kabupaten dan Provinsi. Kemudian Pilpres juga ya? Iya, iya. Yang 14 Februari. Kira-kira kalau menurut pembacaannya Bung Taufik sebagai anak muda, khusus bicara Morowali ya? Iya, iya. Arah politik anak muda sebenarnya seperti apa? Oke, jadi gini Mas. Persoalan anak muda ya. Jadi yang hari ini sebenarnya ini harapan juga sebenarnya, menaruh harapan juga ke anak muda yang baik dia tergabung di partai politik maupun tidak. Jadi kan Indonesia hari ini hadir itu berkat dari gerakan anak muda. Iya, betul. Mulai dari tahun 1908 sampai dengan transformasi reformasi ke arah reformasi, itu kan peran anak muda sangat penting. Tahun 98 itu. Jadi anak muda sebenarnya ambil andil penting di dalam proses-proses penting di Indonesia ini gitu, proses terjadinya dari autokrasi ke demokrasi misalnya, itu kan peran anak muda. Nah jadi anak muda sebenarnya harus melek juga persoalan politik ini. Jadi arah gerakan yang sebenarnya terlahir dari anak muda sebenarnya sudah jauh-jauh hari ya. Sebelum tahun ini ya sebenarnya indeks anak muda untuk melek politik menurut bacaan-bacaanku ini, kalau diskusi dengan teman-teman lain itu ya ada beberapa yang sadar, ada beberapa yang tidak. Tapi memang kebanyakan yang sekarang ini apatis terhadap persoalan politik ini. Padahal persoalan legislatif, persoalan eksekutif, apalagi 14 Februari nanti, kita tidak lagi memilih anggota dewan, tapi kita akan memilih siapa yang akan mengarahkan Morowali ini ke depannya. Jadi tahun 2024 ini. Jadi harapannya anak muda bisa lebih jeli lagi melihat problem persoalan yang ada di Kabupaten Morowali. Kebijakan-kebijakan yang lahir itu harus ada check and balance. Andai kata hari ini kan banyak yang bilang saya anti politik misalnya, saya anti politik, tapi kok ikut demo? Padahal demo itu adalah bagian dari gerakan politik sebenarnya. Selalu berkor bilang politik ini kotor, politik ini gini. Padahal ketika diajak demo mau. Nah itu artinya kurangnya kesadaran di situ, Bang. Ada kesadaran yang kurang di tataran teman-teman yang lain, yang seharusnya politik itu sebagai ranah kebijakan yang memang sentral. Semua orang itu berpolitik. Soalnya anak muda kalau mau dilihat, ini kawan-kawan saya kebanyakan banyak yang apatis, malahan seperti itu ya. Malahan tidak
mau percaya lagi dengan, entah dia tidak percaya dengan kebijakan pemerintah misalnya, entah dia bodo amat lah, yang penting dia tidak ganggu hidupku. Jadi Kan gitu. apatisme anak muda terhadap politik salah satunya gara-gara ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah. Salah satunya lebih ke figurnya sebenarnya ya. Ke figurnya ya. Ya, ada beberapa anak muda yang paling kalau dia naik misalnya naik jadi anggota dewan maupun bidang eksekutif ya sudah, pasti kita bakalan tidak bakalan diabaikan lagi gitu. Oh begitu ya. Jadi tetap melihat figur ya. Tetap melihat figur pasti. Baik, sebelum kita lanjut kita rehat sejenak. Tadi kita bicara soal figur, bahwa apatisme politik anak muda kita kalau menurut Taufik salah satunya dipengaruhi oleh figur. Nah, kalau menurut Taufik, figur seperti apa, figur politik seperti apa sih yang diinginkan oleh anak muda kita? Ya. Jadi kalau bicara figur ya, kalau figur itu jelas kalau kami di anak muda itu ya yang bisa berbaur sebenarnya dengan anak muda tadi ini. Jadi dia lebih ke arah milenial sekarang. Nah, dia mulai dari pembawaan sebenarnya itu penting juga. Kan biasanya gini, kebanyakan ya kalau figur-figur politik selepas naik, ini yang realitas ini yang terjadi. Selepas naik, lapisan bawah yang bantu dia untuk naik ini kadang dilupa, ditinggal ya. Itu jadi salah satunya, itu jadi salah satu kenapa beberapa anak muda hari ini itu skeptis persoalan itu. Terus dia sebenarnya lebih ke ini, dia punya daya kreatif sebenarnya. Yang kita harap itu dia bisa punya daya kreatif ini, sebagaimana layaknya pemerintah kan dia pelayan masyarakat dan dia melayani masyarakat tadi. Jadi harapannya pelayan ini bisa lebih kreatif lagi mengambil alih hati masyarakat. Cuman kalau bicara sosok figur, yang pertama kalau kita mau bicara intriknya, figur yang diharapkan anak muda itu dia lebih banyak ke ranah milenial satu, tadi sudah disampaikan. Terus dia lebih ke arah kreativitasnya. Habis itu dia lebih ke ini. Kita dengan terpaku persoalan budaya morali dengan sistem agamisnya seperti apa yang cukup kental. Jelas dia orang agamis juga pasti. Adalah beberapa teman yang oh ya, ini tutur bahasanya baik misalnya. Jadi dia harus milenial, kemudian religius, dan kreatif. Itu jadi salah satu. Tapi tidak harus usia muda ya. Kalau dia mampu berbaur di era itu kenapa tidak? Karena banyak juga orang tua, maksudnya yang usianya tidak lagi muda, yang kalau kita bicara usia dia bukan lagi milenial. Tapi jiwanya milenial. Masuk ya? Masuk. Iya, enggak harus muda ya. Harus muda. Umur itu kan bukan batasan, Bang. Betul. Jadi milenial, kreatif dan religius. Seperti itu. Sebelum kita lanjut, kita rehat sejenak. Baik, netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap, masih di Halo Morowali bersama Taufik Tamauka, Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morowali. Taufik tadi bicara bahwa hampir semua hal adalah produk politik. Kalau IUP yang ada di Bungku Tengah itu produk politik juga. Iya, itu kan kebijakannya itu lahir dari produk politik juga. Iya. Karena kan beberapa fungsi-fungsi eksekutif ya, alatnya pemberdayaan, pelayanan, dan pembangunan. Kalau saya lihatnya itu dia lebih masuk ke ranah pemberdayaan maupun pembangunan tadi. Jadi
IUP masuk ke ranah pemberdayaan dan pembangunan. Kenapa teman-teman tolak Bungku Tengah? Jadi kan persoalan izin usaha pertambangan yang hadir di Kecamatan Bungku Tengah, dia sudah ada regulasinya poin pertama, bahwa di rancangan tata ruang wilayah Kabupaten Morowali, dia menyisihkan Kecamatan Bungku Tengah sebagai wilayah administrasi perkotaan yang tidak bisa masuk. Poinnya Bungku Tengah tidak bisa ditambang ya? Ya, itu poinnya. ya. Poinnya tidak bisa ditambang. Hasil dari demonstrasi yang teman-teman lakukan kemarin, bagaimana? Ya, jadi untuk aksi IUP dicabut. Nah, ini kemarin dapat kabar dari Pemda, katanya mereka sebentar upaya penyuratan. Itu. Cuman kan sejauh ini belum ada kabar lagi. Iya. Kita sejauh ini hasil dari menyurat itu ke apa? Ke apa? Bagaimana? Itu belum ada penyampaian ke kita. Jadi, itu kan yang hari ini kami sementara desak Pemda juga untuk segera ini lakukan upaya audiensi dengan teman-teman aliansi yang tergabung di aliansi. (14 Februari 2024) semakin dekat. Ya. Baliho caleg di mana-mana. Mereka hadir dengan berbagai macam slogan, bicara soal kesejahteraan rakyat dan lain-lain sebagainya. Anak muda banyak yang apatis, banyak yang tidak mau tahu soal politik. Salah satunya karena figur. Kalau menurut Taufik, bagaimana cara agar apatisme politik anak muda kita ini hilang? Ya. Kalau bicara sebenarnya lebih ke kreativitas sebenarnya yang dituntut. Kreativitas ini para figur. Kreativitas para politisi. Ya, untuk menggait konstituennya ini. Gitu. Anak muda hari ini kan ada beberapa memang yang banyak memang yang apatis, tapi ada beberapa juga yang justru kritis persoalan itu. Jadi dia kadang tidak peduli dia mau partai apapun misalnya, tapi kalau figurnya bagus, figurnya nyambung, ya nyambung dengan dia, pasti itu yang bakalan dipilih. Kalau saya intinya sebenarnya lebih ke kinerja, seharusnya, apalagi kalau yang misalnya incumbent, ya pasti bakalan dilihat sebelumnya dia sudah buat apa sih, gitu. Oke, bicara kinerja. Menurut Taufik, kinerja 25 anggota DPR kita hari ini bagaimana? Lumayan sih. Lumayan ya? Iya. Tapi lumayannya sambil ketawa loh. Karena gini, masa kita nanti demo, baru orang duduk, ya silakan sampaikan. Iya. Itu lumayannya ya? Itu lumayan. Itu masih mending daripada tidak diterima sama sekali kan. Seharusnya kan mereka yang ini jadi keterwakilan saya juga rakyat, ya mereka yang seharusnya punya inisiatif. Nggak perlu didemo. Nggak perlu didemo dulu. Iya. Jadi menyerap aspirasi dari kalangan akar rumput, bukan justru kita berkuar dulu pakai sound system begini, kita tuntut keadilan, kita tuntut apa yang menjadi hak kita, sampai dalam ruangan apa aspirasi. Tapi mereka reses kok. Ya reses. Kadang gini, di reses itu yang hadir ya hanya partisan-partisan mereka saja pasti. Iya. Apalah itu. Yang mungkin tidak mungkin mengeluarkan statement-statement kritis ya. Pasti. Itu kadang juga ada penyampaian ini. Reses ya diartikan sebagai aspirasi ini yang unik menurutku. Ada yang unik. Ketika anggota dewan turun, apa aspirasimu? Aspirasi lebih diartikan saya mau minta ini loh Pak, misalnya. Bangun ini, minta pengadaan ini. Iya. Padahal ada yang lebih dari itu sebenarnya. Misalnya Pak, dalam sistem ini misalnya yang kurang di masyarakat itu sebenarnya pemberdayaan di bidang ini loh. Jadi dia tidak dalam bentuk barang, tapi dia dalam bentuk ini keresahannya kita sebenarnya. Ini loh yang kurang. Betul. Bukan justru Pak sama pengadaan ini, kelompok ini mewadakan ini misalnya. Nah, tafsirannya masyarakat Morowali itu
kebanyakan mengartikan seperti itu. Aspirasi adalah sebuah produk fisik. Ya, padahal ada yang lebih dari itu sebenarnya. Iya, iya. Nah, itu kan seharusnya challenge juga. Harus ada penyadaran. Itu dia pentingnya kenapa masyarakat kita harus tahu dulu apa itu kebijakan politik, bagaimana caranya, pokoknya melek politik lah istilahnya. Fungsi-fungsi mereka sebenarnya. Beberapa masyarakat kan bahkan ada yang tidak paham fungsi legislatif seperti apa misalnya. Ngeri itu. Fungsi legislatif misalnya gini loh, ini fungsi legislatif dia bidang pengawasan, fungsi legislatif dia bidang legislasi misalnya. Nah, fungsi pemerintah dia di bidang ini. Itu kadang susah dipilah. Dan ini pesan yang sangat memiliki makna yang dalam, bahwa anggota DPR itu jangan tunggu teman-teman mahasiswa datang bawa mobil Soul teriak-teriak di depan kantor, baru kemudian teman-teman di DPR buka pintu. Ya. Harusnya, ini kata Taufik loh, harusnya teman-teman di DPR itu turun, tanya ke rakyat, apa masalah kalian. Jangan tunggu di demo baru muncul, begitu ya? Ya, kurang lebih gitu Bang. Baik, sebelum lanjut kita rehat sejenak. Baik, netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap, masih di Halo Morowali, masih bersama dengan Taufik dari Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morowali. Bung Taufik, anggota DPRD seperti apa sih yang ideal di mata Taufik sebagai anak muda? Kalau saya sebenarnya yang pastinya paham dulu terkait tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota dewan. Itu ya mungkin beberapa paham. Beberapa saya pasti semua anggota dewan paham fungsi mereka seperti ini. Fungsi mereka bidang pengawasan misalnya, bidang legislasi dan bidang keuangan. Tapi kadang ada yang tidak menjalankan kepahaman mereka ini. Jadi sebenarnya poin umumnya itu sama merakyat dulu. Merakyat dulu. Ya. Terus ini maksudnya bahasa umum itu merakyat itu. Ya membaur lah ya. Iya, membaur. Terus lagi-lagi saya memang penekanan ini bonus demografi ya, yang menekankan bahwa anak muda di tahun-tahun yang akan datang akan lebih besar populasinya dibanding orang tua. Itu kreativitas, karena ini tuntutan zaman sebenarnya. Jadi anggota DPR harus kreatif. Iya, ini sebenarnya tuntutan zaman. Bahwa zaman kita hari ini itu menuntut kita untuk kreatif, serta memberikan banyak inovasi untuk pembangunan maupun pemberdayaan tadi. Nah, terus ini lebih ke pendekatan sosial sebenarnya. Jadi di beberapa momen ya, saya lebih lihat ada hal unik ketika anggota dewan hadir untuk, saya kan ada sekat ini, sekat sosial. Ketika masyarakat mau ketemu anggota dewan kok sulit sekali nih. Itu. Ketika mau ketemu dengan orang yang mewakili dia kok sulit sekali untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Sekat sosial ini kan terbangun entah dia karena merasa ini. Iya, merasa stratanya lebih tinggi. Stratanya lebih tinggi sehingga untuk ketemu di lapisan paling bawah ini yang sulit. Betul. Itu. Ini sebenarnya juga apa? Pelajaran juga sih. Jadi kedepannya misalnya kalau apalagi yang anak-anak muda ya, sekarang kan anak muda banyak juga yang tergabung di beberapa parpol maupun yang ikut kontestasi di tahun 2024 nanti. Nah ini kan ketika jadi anggota dewan ya sudah, jangan lupakan orang-orang di bawah ini. Jadi anggota dewan yang menjadi impian Taufik, yang menjadi impian anak muda adalah anggota dewan yang selalu buka pintu untuk siapapun dan selalu nggak susah mau ditemui, seperti itu ya. Dan harus memperhatikan konstituennya, harus memperhatikan anak muda, karena anak muda ini adalah kelompok yang sangat strategis dalam pembangunan di masa yang akan datang.
Itu kalau anggota DPR yang ideal ya, menurut Taufik. Kalau bupati yang ideal menurut Taufik di 2024 seperti apa? Ya, kalau saya yang ideal ini ya, saya lebih ke ini, 3 fungsi di eksekutif ya. Pemberdayaan. Jadi lagi-lagi bahwa pembangunan fisik itu belum tentu jadi tolak ukur keberhasilan seorang pemimpin. Tapi ada bidang lain, pemberdayaan pelayanannya gimana ini? Pemberdayaannya ke masyarakat petani misalnya bagaimana? Pemberdayaannya ke masyarakat yang kerja sebagai nelayan bagaimana? Itu kan yang harus dilihat dari aspek itu juga. Jadi aspek yang tidak bisa terlupakan sebenarnya untuk menunjang keberlangsungan daerah ini sebenarnya yang poin penting itu pemberdayaan dan pembangunan tadi ini. Serta beberapa fungsi pelayanan kepada masyarakat ya seperti apa, pelayanan misalnya bidang kesehatan bagaimana, di bidang perpajakan seperti apa, bahkan di bidang catatan sipil misalnya bagaimana. Itu kan yang harus diperhatikan juga. Jadi saya lebih ke bidang-bidang yang seharusnya bupati ya selaku eksekutif nanti itu bisa lihat pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan tadi. Pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan. Iya, 3 aspek ini yang menurutku sangat ideal. Pemimpin yang mampu mengamankan 3 poin ini adalah pemimpin yang ideal. Yang ideal. Bupati yang ideal. Iya. Arah politik anak muda 2024. Incumbent di DPR lanjutkan atau ganti? Ada beberapa yang perlu dilanjutkan, ada beberapa yang perlu diganti. Oke. Arah muda anak politik anak muda 2024. Kepemimpinan hari ini dilanjutkan 2024 atau ganti? Kalau saya cukup relatif sih, memang. Jadi kan kepuasan masyarakat ini ada beberapa yang puas, ada beberapa yang tidak. Iya. Dan kalau misalnya mau diganti, pasti ada calonnya nih. Iya. Kita tawarkan produk ini loh. Ini ya, kalau misalnya kalian tidak puas, kalian kesini saja. Iya. Kalau misalnya kalian masih puas, ya sudah kita lanjutkan pembangunan misalnya. Jadi dilihat pembandingnya dulu ya? Iya, komparasinya dulu kan. Oke, arah politik anak muda 2024. Ikatan Pelajar Pemuda Mahasiswa Morowali mau kemana? Kalau ini secara lembaga ini, kelembagaan. Kalau dari kami ya, kalau lihat dari keseluruhan, kami sejauh ini memang masih tahap bingung juga karena bingung ya? Calon juga. Bisa siapa sih yang bakalan menandingi beliau ini, Pak Taslim ini misalnya? Siapa? Jadi itu kan kita belum dapat komparasinya. Iya. Tapi selama Taufik di IPPMM, selama ini apakah IPPMM ini sebagai organisasi berpolitik apa enggak? Kalau secara praktis, kelembagaan politik praktis kami tidak. Enggak ya? Memang ADART-nya enggak boleh? Enggak boleh, ya. Tapi dukungan personal bisa? Personal bisa. Iya. Bahkan ada beberapa juga yang mendukung secara personal. Dan kan kalau untuk secara kelembagaan ya, kami tidak pernah menyatakan sikap bakal mendukung ini, tidak. Karena kami juga punya kajian-kajian tersendiri. Iya, betul. Dan memang kita butuh hasil dari kajian-kajian itu akan ada manfaat untuk rakyat yang ada di Kabupaten Morowali. Dan apapun bahasannya, seperti apapun modelnya, anak muda hari ini adalah pemimpin masa depan. Iya. Jadi kalau anak muda hari ini apatis, tidak bisa menentukan arah politiknya kemana, besok bakal bingung. Baik, kita sudah sampai pada sesi akhir daripada pembahasan sederhana kita yang sangat ringan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bung Taufik, terima kasih atas kehadirannya. Intinya butuh komparasi ya? Ya, butuh dulu. Supaya bisa lebih matang berpikirnya, apakah dilanjutkan atau diganti? Diganti, iya. Iya. Kita masih perlu komparasinya dulu. Oke, baik. Terima kasih waktunya, Bung. Sukses ya. Siap, kasih. Oke, baik. Netizen yang budiman, saya Gap. Halo Morowali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia membuat aturan presiden itu harus Padahal dalam tuntutan ini masih banyak RU bermasalah yang kami minta untuk tidak disahkan.